Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan topik kenaikan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenaikan Yesus ke surga. Dalam Mazmur 24 ayat 7-10, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Tanpa salib tidak ada penebusan. Orang yang tidak mengakui Yesus yang disalibkan, bagi orang itu tidak ada penebusan. Tanpa kebangkitan tidak ada hidup yang kekal. Kalau kita percaya pada Yesus yang telah mati, dia salibkan, kita harus percaya Yesus yang juga bangkit 3 hari kemudian. Karena tanpa kebangkitan tidak ada hidup yang kekal. Tanpa kenaikannya ke surga, tidak ada kemuliaan Kristus. Kita harus percaya juga Yesus yang sudah bangkit dan naik kembali ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti. Tanpa kenaikannya ke surga tidak ada kemuliaan Kristus. Tanpa kenaikannya tidak ada tempat di surga bagi umatnya. Bukankah Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, aku pergi ke sana, pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kalian. Jadi tanpa kenaikannya tidak ada tempat di surga bagi umatnya. Tanpa kenaikannya Roh Kudus tidak akan dicurahkan bagi umatnya. Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus ya untuk berada dan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya pada Yesus ya. Yohanes 16 ayat 7. Kenaikannya sangat penting, sangat-sangat penting kenaikan Yesus ya. Biasanya sebagian gereja begitu meriah pada hari Natal, tapi kurang meriah pada hari Paskah, dan sangat tidak meriah pada hari kenaikan Yesus. Padahal kenaikan Yesus itu sangat penting. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini, kata Yesus ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Maksudnya pergi ke surga ya, balik ke surga. Kalau Yesus tidak pergi ke surga, penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia yaitu Roh Kudus kepada kalian. Puji Tuhan. Kenaikannya ke surga itu disaksikan oleh para murid-muridnya. Bukan hanya disaksikan 1-2 orang, tapi lebih banyak para murid-muridnya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Disaksikan oleh mereka. Ulangan 19 ayat 5b dikatakan, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Nah, kenaikan Yesus ke surga bukan hanya disaksikan oleh 2 atau 3 orang saksi, tapi lebih dari itu. Bahkan para malaikatnya juga. Kesaksian harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kesaksian itu subjektif dan relatif. Itu kesaksian manusia ya. Tapi firman Tuhan objektif dan mutlak. Oleh karena itu kesaksian setiap orang yang bersaksi
prinsipnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Apa yang disaksikan itu, ya. Ini ada satu orang ibu sekian puluh tahun yang lalu menulis buku yang namanya Heaven is so real. Surga itu nyata. Diterjemahkan ke dalam begitu banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau kita melihat Cho Thomas penulisnya ini menuliskan tentang pengalamannya di surga itu. Di surga dalam tanda kutip ya. Dikatakan kami berjalan di samping sungai, tempat di mana terowongan yang saya lihat sebelumnya. Dan saya melihat sungai itu berubah jadi darah. Sungai itu berubah jadi darah. Yesus menunjuk, itulah darahku. Darah yang kucurahkan bagi anak-anakku. Ya, dalam penglihatannya Cho Thomas itu. Ya. Penghentian selanjutnya adalah pantai. Di tempat mana aku perhatikan airnya kotor, berwarna darah. Di tepian pasirnya, di tempat di mana telah dibersihkan oleh gelombang, kotor dan berwarna merah. Lalu dikatakan, itulah darahku, kata Tuhan kepadaku. Hati-hati sekali. Saya hanya cuplikan sebagian kecil saja. Ya, ini bagian daripada apa yang ditulis itu dalam bukunya. Tanggapannya bagaimana? Ini penglihatan ini dalam tanda kutip ya, tidaklah memuliakan Tuhan. Tapi menghina darah Yesus. Darah Yesus dicurahkan di atas salib untuk menyucikan hati. Bukan dibuang-buang di pantai itu atau di samping sungai itu, bukan. Tapi darah Yesus dicurahkan di atas salib 2000 tahun yang lalu untuk menyucikan hati bagi mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Menyucikan hati dari dosa. Jadi apa yang dilihat oleh Cho Thomas itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu mutlak. Tapi kesaksian pribadi itu relatif. Ya. Dan subjektif. Kita harus paham itu, ya. Ada lagi. Nah, ini buku yang lebih tua daripada Heaven is so real tadi. Yaitu yang ditulis oleh Mary Baxter. Judulnya Divine Revelation. Wahyu ilahi tentang neraka. Mary K. Baxter. Ya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekian tahun yang lalu. Ya. Di dalam buku itu sebagian kecil saya kutipkan. Di ruang-ruang neraka tidak hanya dihuni oleh manusia katanya. Tapi setan juga tinggal di sana. Bersama dengan banyak roh-roh jahat yang penampilannya bermacam-macam. Ada yang seperti beruang yang sangat besar dan buas. Monyet dan bentuk-bentuk lainnya yang aneh. Itu salah satu bagian daripada yang ditulis dalam buku itu ya. Bagaimana? Bagaimana kita menanggapinya? Lihat Efesus 6 ayat 12. Rasul Paulus berkata apa? Karena perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayub 1 sampai ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Sampai Yesus datang kedua kali. Setan dan roh-roh jahat belum dihukum ke neraka. Jadi apa yang dituliskan oleh Mary Baxter Mary Baxter itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dikatakan setan dan roh-roh jahat itu menjadi penguasa udara dikatakan. Penguasa, jadi roh-roh yang berkeliling mau mengganggu umat Tuhan di udara. Jadi mereka belum dihukum oleh Tuhan Yesus ke neraka. Kita harus paham itu. Bahkan itu kita harus selalu melihat, menimbang segala pengalaman manusia dari firman Tuhan yaitu Alkitab. Ya, ini penting. Oke. Pintu gerbang kekekalan dibuka untuk menyambut kedatangan Raja yang jaya dan perkasa.
Lihat Mazmur 24. Raja tersebut telah menang dari medan peperangan. Yesus sang Raja kemuliaan pernah melakukan pertempuran rohani bukan jasmani. Dan beliau menang. 2000 tahun lalu Yesus melakukan pertempuran menghadapi iblis dan roh jahat, pertempuran rohani bukan jasmani. Dan beliau menang. Iya. Dunia rohani tidak terlihat, tapi menjadi dalang kejadian-kejadian yang terlihat dengan mata. Ini penting. Seperti kita lihat pohon ini. Yang kita lihat adalah batang dan daunnya yang terlihat di atas. Tapi batang daunnya bisa hidup karena ada akar yang tertanam di bawah tanah atau di dalam tanah. Di bawah permukaan itu yang tidak terlihat. Jadi yang tidak terlihat yaitu akar, itulah yang membuat pohon itu jadi tumbuh ke atas ketinggian. Ya, dunia rohani itu seperti itu, tidak terlihat tapi menjadi dalang kejadian-kejadian yang terlihat dengan mata jasmani. Ya, kesombongan rasial di dalam hati sebagai penyebab dari penjajahan kepada negara-negara lain. Ya. Karena hatinya penuh dengan kesombongan rasial sehingga membuat bangsa tertentu menjajah bangsa yang lain. Karena dalam hatinya ada kesombongan rasial. Hati itu nggak kelihatan tuh. Hati itu sifatnya rohani, nggak kelihatan dengan mata jasmani. Tetapi apa yang dipikirkan dalam hati manusia akan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan yang kelihatan. Ya. Iya, siapa ini? Ini adalah Kaisar Hirohito yang lebih pendek ya, yang pernah dianggap sebagai putra dewa matahari. Waktu sebelum Perang Dunia Kedua, orang-orang Jepang begitu menganggap Hirohito sebagai putra dewa matahari yang mereka sembah setiap pagi itu. Sehingga waktu itu dengan kesombongannya Jepang di Asia berusaha menaklukkan bangsa-bangsa yang di Asia waktu itu. Ya, setiap pagi itu rakyat Jepang dan tentara-tentaranya menyembah sang matahari. Dan Hirohito dianggap sebagai putra dewa matahari. Disembah. Dan mereka anggap karena Hirohito kaisar mereka sebagai putra dewa matahari, maka Hirohito harus menguasai bangsa-bangsa lain. Lalu pada waktu Tuhan izinkan Douglas MacArthur, seorang jenderal dari tentara sekutu yaitu Amerika dan bangsa-bangsa lainnya, menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, maka menyerahlah Jepang waktu itu. Ya, jadi di sini kita melihat kesombongan rasial adanya dalam hati dan dinyatakan dalam hal perbuatan yang nyata. Jadi jangan ada kesombongan rasial di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Ya. Di salib, Yesus sudah menang melawan setan dan roh jahat yang lain. Ya, di salib itu. Ya, Kolose 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi salib itu bukan kegagalan dan bukan kekalahan Yesus. Justru di salib itulah Yesus menang melawan setan dan roh-roh jahat. Ya, di salib itulah Yesus memakukan surat hutang dosa umatnya di atas salib itu dia pakukan. Jadi sekali lagi salib bukan kekalahan Yesus. Secara dunia roh di situlah dia menang. Lalu dinyatakan secara jasmani pada waktu beliau bangkit dari kematian. Ya. Iblis berusaha karena iblis tahu bahwa kalau Yesus disalibkan
maka disitulah kekalahan iblis dan roh jahat, sehingga iblis berusaha untuk menghalangi Yesus untuk disalibkan. Matius 16 ayat 21 dan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Maksudnya jangan sampai Tuhan disalibkan gitu. Jangan sampai Tuhan tuh dibunuh. Maka Yesus berpaling pada Petrus. Baru saja Petrus dipuji oleh Yesus. Tapi sekarang iblis pakai lidahnya Petrus untuk menghalangi rencana Yesus untuk berkorban dan mati disalib. Maka Yesus berpaling pada Petrus. Enyahlah iblis. Padahal Petrus, ya, mengapa disebut di sini iblis? Karena iblis pernah memakai lidahnya Petrus untuk menghalangi rencana Yesus untuk berkorban dan mati disalib. Enyahlah iblis, kau batu sandungan bagiku. Ya, sekalian. Kenapa demikian? Karena iblis tahu kalau Yesus jadi disalibkan, disitulah titik kekalahan iblis. Makanya iblis berusaha menghalangi dengan memakai lidahnya Petrus. Dan Yesus tidak bisa dihalangi dengan hal ini. Ya. Oke, selama kehidupannya di dunia, Yesus sering dicobai oleh iblis, sering. Kita ingat Matius 4 toh, Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Hanya 3 kali? Oh enggak, lebih dari itu. Dari mana kita tahu? Dari Lukas 22 ayat 28. Kalianlah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi Yesus sering dicobai oleh iblis. Ya, iblis pernah menawarkan posisi tinggi yang duniawi kepada Yesus. Posisi tinggi yang duniawi kepada Yesus. Ya. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Yesus untuk mati disalib. Karena dia tahu kalau Yesus jadi mati disalib, disitulah kekalahan iblis dan roh jahat yang lain. Tapi segala usaha iblis itu gagal saja. Gagal. Ya. Yesus telah mati, bangkit dan tidak mati lagi. Beda dengan Lazarus, dengan pemuda Nain yang dibangkitkan, tapi beberapa waktu kemudian mati lagi. Mungkin beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian. Ya. Tapi Yesus lain. Yesus telah mati, bangkit dan tidak mati lagi. Dan kembali ke surga. Disaksikan oleh banyak muridnya. Dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti. Ya. Buktikan kemenangan Kristus atas kuasa setan dan roh-roh jahat dalam kehidupan dan pelayanan Anda sehari-hari. Buktikan. Jadi kita bukan hanya tahu lewat bacaan Alkitab itu, tapi buktikan dalam kehidupan sehari-hari, dialami. Ya. Markus 16 ayat 17a. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan the demons, roh-roh jahat. Demi namaku, demi nama Yesus. Jadi kalau satu kali kita menghadapi orang kerasukan roh jahat, jangan lari. Kalau engkau adalah anak-anak Tuhan, lakukan apa yang ditulis dalam Markus 16 ini. Kita usir roh jahat dalam nama Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Maka roh-roh jahat itu akan pergi. Ya, karena roh-roh jahat takut pada satu nama, yaitu nama Yesus saja. Puji Tuhan. Ingat, mengusir roh-roh jahat bukanlah karunia Roh Kudus. Kalau karunia diberikan beda-beda ya. Ada yang diberikan karunia memimpin, ada yang diberikan karunia memberi, ada yang diberikan karunia kesembuhan, ada yang diberikan karunia macam-macam. Jadi mengusir roh-roh jahat bukanlah karunia Roh Kudus, bukan. Tetapi kuasa yang dikaruniakan kepada setiap umat Tuhan. Kalau kuasa berarti apa? Setiap orang yang sudah percaya Yesus sebagai selamat diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi
Kalau menghadapi orang yang kerasukan, jangan cari pendeta. Kalau engkau orang yang percaya pada Yesus, engkau sebagai anak Tuhan, engkau sudah diberikan kuasa dalam nama Yesus. Usir roh jahat itu. Ya, ini penting sekali. Iya. Yesus telah mengalahkan dosa. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Ya. Dia lahir dalam kekudusan. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut kudus, holy, anak Allah. Jadi Yesus sejak dalam kandungan disebut sebagai kudus, holy. Lahir dalam kekudusan. Yesus hidup tanpa dosa. Lihat Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. Enggak ada manusia lain, enggak ada nabi lain, rasul lain yang seperti demikian. Hanya Yesus saja. Tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah minta ampun pada Bapa, enggak pernah. Dan tidak pernah minta maaf kepada manusia. Apakah dia sombong? Tidak. Tetapi karena memang dia tidak pernah berbuat dosa sehingga gak perlu minta ampun kepada Bapa dan gak perlu minta maaf kepada manusia. Karena gak pernah berbuat dosa. Nah, ada film sekian puluh tahun yang lalu, film fiktif ya. Bukan film dari cerita yang sesungguhnya, tapi fiktif saja, hayalan saja. Yang judulnya The Last Temptation of Christ, cobaan terakhir dari Kristus. Yang menggambarkan Yesus yang dipaku di salib. Waktu beliau dipaku di salib, kata film itu ya, beliau panggil bapaknya untuk menolongnya. Tolong Bapak, lepaskan aku dari salib ini, gitu ya. Lalu datanglah seorang malaikat muda yang muncul dan menolong Yesus turun dari salib. Ini kata film itu ya. The Last Temptation of Christ. Setelah turun dari salib, Yesus menikahi Maria Magdalena dan punya anak. Ini kata film itu, fiktif ya. Lalu ketika sudah punya anak, Yudas Iskariot cari-cari dia. Di mana Yesus? Di mana guru kita? Dia cari, akhirnya bertemu dengan Yesus yang sudah menikah itu. Ya, ketika bertemu dengan Yesus yang sudah menikah itu, ya, Yudas marah-marah kepada Yesus. Engkau kok tidak jantan, engkau kok takut, engkau kok lari dari salib itu. Wah, pokoknya Yudas marah-marah kepada Yesus. Akibatnya apa? Dikatakan Yesus bertobat karena omongan Yudas itu. Bayangkan. Lalu dalam pertobatannya dikatakan dalam film itu, Yesus berkata apa? Father, forgive me. Itu kata Yesus dalam film itu. Bapa, ampuni saya. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus berkata, Bapa, ampuni saya. Yang ada di atas salib, Yesus berkata, Father, forgive them. Bapa, ampuni mereka, bukan ampuni saya. Jadi ini film itu ngaco, nggak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ini fiktif saja. Ya. Lalu setelah dia minta ampun kepada Bapa, dia kembali ke salib. Dia disalibkan lagi. Ya, mohon kepada Tuhan untuk membiarkan dia jadi Mesias yang diterima Tuhan. Ini kata film yang fiktif itu tidak benar. Itu hanya fiktif, hayalan saja. Ya. The Last Temptation of Christ. Cobaan terakhir dari Kristus. Keliru ya. Oke. Bagaimana Yesus yang mengalahkan kuasa setan dan dosa juga mampu membenarkan semua yang percaya kepadanya. Juga mampu membenarkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Iya. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bukan seperti manusia, bukan seperti nabi-nabi yang lain.
Yesus tidak menolak ketika Thomas itu, salah seorang rasul itu, menyembah Yesus setelah bangkit itu dari kematian. Thomas menyembah dan berkata kepada Yesus di hadapan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lihat Yohanes 20 ayat 28. Dan terhadap perkataan Thomas itu Yesus tidak menolak. Yesus mengaminkannya. Ya memang karena beliau adalah Tuhan dan Allah. Tuhan dan Allah. Pengakuan iman rasuli yang dibacakan setiap minggu oleh sebagian gereja dikatakan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah itu roh adanya. Jadi tulisan ini, kalimat ini bukan bermakna lokasi, tetapi simbolis. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebab Allah itu roh adanya. Jadi ini bukan bermakna lokasi tapi simbolis. Ya, makna simbolis itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makna pertama, Yesus Kristus telah diterima dan disambut dengan sukacita oleh Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya Yesus Kristus ketika kembali ke surga, ya setelah bangkit itu, ya naik ke surga, kembalinya Yesus ke surga diterima dan disambut dengan sukacita oleh Bapa. Iya. Makna kedua, sebelah kanan menunjuk pada tempat pemenang. Sebelah kanan itu mempunyai wujud, mempunyai simbol pemenang. Iya. Seorang jenderal yang baru pulang dari medan pertempuran dan menang akan disambut oleh raja, oleh kaisar, disaksikan oleh banyak orang, banyak rakyatnya. Kemudian jenderal itu diberi tempat di sebelah kanan raja, untuk duduk di sebelah kanan raja. Karena beliau pulang dan membawa kemenangan. Ya. Jadi karena sebelah kanan mempunyai makna pemenang. Iya, Kisah Rasul 7 ayat 55. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi Stefanus untuk mendapat penglihatan yang luar biasa. Ya, ketika Stefanus itu mengalami dirajam dengan batu ya. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri maksudnya menyambut akan kesetiaan Stefanus itu. Sampai Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Allah Bapa maksudnya. Oke. Allah Bapa memberikan kepada Yesus kuasa di bumi dan di surga. Bukan hanya di bumi loh, tapi di surga. Kuasa di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jika Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga, mengapa kejahatan masih berkembang di dunia? Pertanyaannya ya. Mengapa banyak gedung gereja dirusak oleh massa? Sekian tahun yang lalu di Indonesia dan di negara-negara lain ada ya. Ini gambar gedung gereja yang dirusak oleh massa. Ini juga satu gedung gereja yang besar di Jakarta. Ya. Mengapa dibiarkan namanya dicemooh oleh sebagian orang berdosa? Pada waktu mereka merusak gedung gereja, mereka menulis dengan tulisan, dengan tinta, dengan cat gitu ya, dengan sebutan-sebutan yang tidak layak saya ucapkan di sini. Tapi yang sungguh-sungguh mengejek Yesus, menghina Yesus. Ya. Mengapa dibiarkan nama Tuhan dicemooh oleh sebagian orang berdosa? Kan Yesus tuh berkuasa di bumi dan di surga. Kok hal itu terjadi? Ya, kok sebagian gedung gereja dirusak dan bahkan namanya dicemooh oleh sebagian orang berdosa? Manusia nih pentingnya. Manusia bisa hancurkan gedung gereja.
tetapi tidak bisa menghancurkan gerejanya. Gedungnya bisa dihancurkan, tapi nggak bisa menghancurkan gerejanya, umatnya. Ya. Matius 16 ayat 18. Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah. Ya, di atas pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku, eklesiaku, yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Jangankan oleh orang berdosa tadi yang membakar gereja. Gereja Tuhan, yaitu umat Tuhan yang bersekutu, berkumpul itu tidak bisa dikalahkan bahkan oleh maut sekalipun. Maut sekalipun, musuh terbesar manusia, tidak bisa mengalahkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan didirikan di atas fondasi batu yang sangat kuat. Sangat kuat. Apa itu fondasinya? Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Inilah, di atas fondasi inilah gereja Tuhan didirikan. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun, termasuk musuh terbesar, yaitu maut itu. Ya, Grandmaster catur tidak sembarangan melangkahkan bidak-bidaknya. Jadi kalau kita melihat dua orang pecatur yang hebat sedang adakan pertandingan catur, kita lihat satu langkah saja kok lama sekali. Sehingga pertandingan itu bisa berjam-jam. Satu langkah saja lama sekali. Kenapa demikian? Karena setiap langkah bagi seorang Grandmaster selalu sudah dipertimbangkan dengan baik. Dia melangkah satu tapi dia sudah pikirkan beberapa langkah setelah itu. Beberapa langkah yang mungkin akan terjadi. Dia sudah mengantisipasi sebelum dia melangkah satu langkah itu. Ya. Itu Grandmaster catur. Tuhan itu terlihat lambat bertindak. Tetapi waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Bukan waktu kita. Tuhan itu bertindak tepat waktu. Tidak kelambatan, tidak terlalu cepat. Ya, ini penting sekali. Di dalam setiap musibah yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada pelajaran rohani bagi umatnya. Ada pelajaran rohani bagi umatnya dalam setiap musibah. Kita yang perlu tanya sama Tuhan, pelajaran apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ya. Iya, kita lihat pohon bougainville. Bougainville bisa berbunga seperti ini bagusnya. Kenapa demikian? Karena bougainville kalau diberi air yang terlalu banyak, ya justru yang keluar adalah daunnya. Tapi kalau airnya jarang, jadi kurang air begitu, yang keluar adalah bunganya. Ya itulah bougainville. Kalau terlalu sering disiram, yang keluar cuma daunnya, tapi kalau agak disiksa, ya dengan cara jarang disiram, keluarlah bunganya. Hidup kita umat Tuhan juga sama. Kalau kita terlalu enak, kita nggak bisa berbunga bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi masalah, musibah, cobaan, Tuhan ingin kita mengeluarkan bunga itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti pohon bougainville. Puji Tuhan. Iya. Karena COVID-19 yang lalu, untuk sementara pintu-pintu gedung gereja ditutup. Ya, sekian tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Tetapi pintu rumah-rumah pribadi terbuka sebagai tempat ibadah anak-anak Tuhan. Ya. Di satu rumah, di banyak rumah. Ya. Karena gedung gereja tertutup karena COVID-19. Tapi pintu-pintu rumah anak-anak Tuhan tuh rumah anak-anak Tuhan dipakai untuk mereka beribadah. Itu merupakan tempat PI bagi lingkungannya.
Lingkungannya akan mendengar anak Tuhan memuji nama Tuhan di rumahnya. Mereka juga tidak bisa keberatan karena sama. Mereka juga tidak bisa pergi ke tempat ibadah mereka karena COVID waktu itu. Ya Tuhan memang Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan. COVID-19 membuat umatnya memberi banyak perhatian untuk penyampaian firman via internet. Ya, sekarang firman lewat internet luar biasa setelah COVID-19. Ya. YouTube dan medsos lainnya tidak bisa dibatasi oleh batas kota, batas provinsi, batas negara, dan batas benua. Karena lewat YouTube kita bisa menyaksikan. Dan YouTube Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan kemana-mana. Puji Tuhan. Ya. Iya. Seorang bernama Christian Prince. Disebutnya sebagai The Arabian Prophet. Nabi bagi orang Arab. Ya. Christian Prince itu menjangkau banyak jiwa di berbagai negara via Skype dan YouTube. Ya, memang tidak pernah ditayangkan mukanya supaya untuk keamanannya, tapi orang bisa dengar suaranya lewat Skype dan YouTube, dan banyak orang lewat pelayanannya itu bertobat dan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Iya, Yesus Sang Raja kemuliaan, penerima segala kuasa di bumi dan surga, memerintahkan para muridnya untuk menjadikan semua bangsa, bukan hanya setiap pribadi, bukan, tapi semua bangsa menjadi muridnya. Matius 28 ayat 18 sampai 20, semua bangsa. Ya. Bukan setiap pribadi. Ya. Amanat ber-PI diberikan Yesus di atas suatu bukit. Kenapa demikian? Kenapa bukan di atas satu dataran, tapi di atas satu bukit? Di atas satu bukit wawasan kita jadi luas. Wawasan kita jadi luas. Ya, itu ada makna simbolisnya. Ya. Ya ini, di atas satu bukit kita melihat wawasan yang lebih luas. Ya. Gereja perlu memiliki wawasan yang luas. Seluas apa? Ya seluas dunia ini. Seluas dunia ini. Ya. Nah, saudara sekalian, sebelum saya menutup PIK ini, kita ingat satu lagu yang bagus ya. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat. Bagi Raja kami sembahlah namanya. Yesus kau Raja kami. Sekali lagi. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat. Bagi Raja kami sembahlah namanya. Yesus kau Raja kami. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Kami bangga mengenal Yesus sebagai juru selamat kami, yang sudah rela datang, lahir di kandang yang hina, yang melayani dan kemudian rela mati di salib. Oh, yang juga bangkit dan telah naik kembali ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti untuk menjemput kami sebagai umat pilihan Tuhan. Terima kasih. Kalau di antara umat-Mu ada yang mengalami tantangan bahkan aniaya oleh karena berbagai macam halangan dari kelompok-kelompok orang tertentu yang membenci kekristenan, Tuhan kuatkan, teguhkan hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.